Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Seru banget. Harus diakui, kita kami terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Indonesia mencetak sejarah, dunia terkejut, dan FIFA terpana. Begitu kira-kira kita menggambarkan peristiwa bersejarah 2 malam lalu, hari Jumat, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. FIFA, pemilik sepak bola dan pemilik Piala Dunia, secara resmi membuka pesta Piala Dunia FIFA U17 yang akan menggelar 52 pertandingan di 4 kota Indonesia selama hampir sebulan. Pembukaan pesta Piala Dunia sejagat usia 17 tahun disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Puluhan juta pencinta sepak bola tanah air tertuju ke kota pahlawan Surabaya malam itu, dan sekitar 35.000 penonton tumpah ruah di stadion bersejarah yang memakai nama pahlawan nasional Bung Tomo. Betapa tidak, selain menyaksikan seremoni pembukaan yang megah meriah, malam itu tim Garuda Muda U17 turun ke medan laga menghadapi tim unggulan grup A, Ekuador asal Amerika Latin. Dan luar biasa, tepat di Hari Pahlawan 10 November, tim Garuda Muda U17 tampil memukau, didukung puluhan ribu supporter, tentu juga oleh Presiden Jokowi. Ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden FIFA Gianni Infantino, juga hadir di tribun bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pasukan Bima Sakti tampil begitu percaya diri untuk melayani permainan Ekuador yang agresif dan cepat, didukung fisik yang kuat serta teknik dan skill khas Amerika Latin. Bukan hanya semangat juang, Laskar Merah Putih mempertontonkan permainan khas Indonesia, permainan tiki-taka khas Indonesia, yaitu bermain cepat dengan bola-bola pendek menyusur tanah. Dan Ekuador memang mendominasi permainan, namun taktik pressing tengah, pressing di lapangan tengah, dan taktik serangan balik cepat, counter attack, yang diperagakan oleh Arkan Kaka dan kawan-kawan beberapa kali mengancam lini pertahanan Ekuador. Garuda Muda unggul lebih dulu lewat sontekan ujung tombak Arkan Kaka di menit ke-22, memanfaatkan peluang dari hasil aksi brilian Rizky Afrizal yang menerobos sisi kanan pertahanan Ekuador. Hasil permainan 1-2 di tengah, kemudian bola diarahkan ke Afrizal, dan Afrizal dengan kecepatan dan skill tinggi yang mencoba merobos dan berhasil melewati hadangan bek kanan Ekuador. Sayang, hanya berselang 6 menit, persisnya menit ke-28, Ekuador mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan Allen Obando. Dan Ekuador kemudian terus menggedor pertahanan Indonesia dalam 20 menit terakhir. Namun pertahanan Indonesia yang dipimpin sang kapten Giri Jangge mampu bertarung Spartan, mempertahankan gawang yang membuat sport jantung puluhan ribu penonton di stadion maupun jutaan pasang mata lewat siaran langsung. Karena memang pertarungan begitu ketat, bagaimana Ekuador mencoba untuk mencuri gol kemenangan, tetapi pada saat yang sama Indonesia bertarung habis-habisan agar tidak kebobolan, dan pertandingan berakhir seri 1-1. Hasil imbang 1-1 membuat Ekuador, finalis Piala Amerika Latin 2023, tampak begitu terpukul karena selain mereka tim unggulan, Indonesia dianggap tim paling lemah di grup A. Sebaliknya, hasil ini membuat kubu Indonesia berpesta karena peluang lolos ke 16 besar masih tetap terjaga. Meski 2 laga krusial melawan Panama dan Maroko tidak akan pernah mudah. Ketika gol Arkan Kaka berhasil menjebol gawang Ekuador, kita lihat
bagaimana Presiden Jokowi melonjak kegirangan dan mengangkat dua tangannya ke udara. Di sampingnya ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, juga sederet petinggi lainnya di tribun. Bahkan Presiden FIFA juga turut larut dan menyalami Presiden Jokowi karena sukses menjebol gawang Ekuador. Setidaknya sejarah besar telah ditorehkan oleh pasukan Garuda. Gol Argan Kakak adalah gol pertama dan poin pertama Indonesia di ajang tertinggi sepak bola dunia bernama Piala Dunia. Sejarah mencatat Indonesia dengan nama Hindia Belanda pernah tampil di Piala Dunia 1938, namun gagal total, tidak mencetak gol dan tidak mendapat poin. Tahun 1979, Indonesia kembali tampil di Piala Dunia U20 di Jepang, namun tim Garuda kembali gagal total, tidak mendapat poin dan tidak mencetak gol. Jadi gol Argan Kakak 2 malam lalu adalah gol bersejarah dan poin pertama diraih oleh tim nasional Indonesia. Tak berlebihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sujud syukur atas prestasi ini, karena para pemain begitu bertarung habis-habisan di Hari Pahlawan 10 November, sukses membuat sejarah. Dan Presiden Jokowi juga mengacungkan jempol, mengapresiasi semangat bertarung para pemain. Jokowi mengakui memang Ekuador lebih mendominasi permainan, tetapi pemain-pemain Indonesia bertarung mati-matian agar tidak kebobolan di 15-20 menit terakhir. Jokowi mengatakan ini hasil yang luar biasa karena Indonesia dan Ekuador beda kelas. Jokowi menyebut bahwa Ekuador berada di peringkat FIFA Dunia 38, sementara Indonesia di peringkat 145. Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah, terutama di laga pembuka dan hari kedua menggelar Piala Dunia, dan sukses menahan tim kuat Ekuador, membuat dunia terpana. FIFA mengapresiasi atas tim tuan rumah yang tampil begitu impresif pada malam itu. Dalam situs resminya, FIFA memuji permainan tim nasional usia 17 tahun. Dalam situs resmi FIFA ditulis bagaimana Indonesia tampil dengan level permainan kelas dunia. Dengan judul tulisan di situs FIFA, sensasi Indonesia muncul pada malam bersejarah. Disebutkan bagaimana Indonesia menampilkan permainan yang sangat heroik di hari bersejarah Indonesia. Dan FIFA menulis bahwa 21 pemain yang dipilih Bima Sakti tidak akan pernah melupakan peristiwa bersejarah itu, bahwa mereka mampu mencetak gol dan merebut poin pertama di ajang Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino tampak begitu happy malam itu. Selain Indonesia sukses di hari pertama menggelar Piala Dunia, dia juga menyaksikan secara langsung bagaimana permainan tim nasional Indonesia usia 17 tahun yang mampu menahan imbang Ekuador, salah satu tim elit dari Amerika Latin. Begini tulis Infantino dalam akun Instagramnya: pertandingan yang luar biasa di Surabaya, pembukaan Piala Dunia U17 U23 yang hebat, dan pertandingan Indonesia kontra Ekuador 1-1 yang luar biasa. Stadion penuh, penonton luar biasa, pertandingan intens sama seperti yang diharapkan penonton. Begitu tulis Infantino di Instagramnya. Bukan hanya FIFA, media internasional pun, termasuk AFP, kemudian Reuters, media-media di Amerika Latin, di Eropa juga memberitakan tentang Piala Dunia U17 ini, termasuk laga Indonesia melawan Ekuador. Di level Asia Tenggara, media Vietnam yang sering memperhatikan permainan tim nasional Indonesia, Sohafan, menyebut bahwa tim usia 17 tahun Indonesia menciptakan kehebohan setelah mencuri poin penting dari lawan yang lebih tangguh, Ekuador. Lalu, media Malaysia Makan Bola menulis begini: Piala Dunia U17, Indonesia tampil dengan aksi berkelas dunia menahan Ekuador. Tak salah keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika memilih Bima Sakti menukangi timnas U17 di ajang sekelas Piala Dunia ini. Sindiran sejumlah pihak yang memandang sebelah mata prestasi Bima Sakti usai membawa timnas U16 menjuarai Piala AFF U16 tahun lalu, kini terjawab tuntas oleh Bima Sakti.
Ekuador memang mendominasi kan, memang dia jauh lebih unggul. Tetapi hasil imbang-imbang 1-1 bukan hasil taktik parkir bus seperti komentar sejumlah pihak. Komentar analisis FIFA dan sejumlah media asing membuktikan itu. Kita, para pecinta sepak bola nasional pun malam itu dibuat deg-degan, dibuat sport jantung dan bangga. Peluang ke-16 besar semakin terbuka jika sukses melumpat Panama dalam laga kedua Senin besok. Kekuatan Panama memang sedikit di bawah Ekuador, namun cara main, kekuatan fisik dan kecepatan Panama sangat berbahaya. Serangan mereka lewat dua sayap sangat tajam ketika melawan Maroko. Walaupun mereka kalah 0-2 saat melawan Maroko, tetapi sebetulnya secara permainan mereka mampu mengimbangi, bahkan beberapa kali menciptakan peluang emas di depan gawang Maroko. Dan saya percaya tim pelatih yang dipimpin Bima Sakti sudah menyiapkan taktik dan strategi jitu. Tentu hasil evaluasi di laga pertama melawan Ekuador. Jika Aran Kakak dan kawan-kawan bisa tampil solid, terutama pertahanan, bisa solid dan berani melakukan kombinasi serangan lewat sayap dan juga lewat tengah, saya percaya bahwa Indonesia bisa mencuri minimal seri dan bahkan berpeluang menang seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan tentu seperti yang kita harapkan. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.